Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathanuddin, mahasiswa PPG Daljab 2023 Universitas Indraprasta PGRI akan melaksanakan PPL yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa bersama. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'anu wa la haula wa la quwata illa. Oke, baik anak-anak, apakah sudah hadir semua hari ini? Sudah, Pak. Sudah hadir semua ya? Ya. Oke, sebelum kita belajar, biar tidak stres, silahkan berdiri semuanya. Oke, perhatikan, lihat ke Bapak. Silahkan angkat tangannya ke atas. Kemudian buka telapak tangannya. Kemudian gerakan dengan perlahan, hitungan sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kalian keluarkan HP-nya. Nanti Bapak akan share untuk mengerjakan pretest yang akan dikerjakan di Google. Untuk linknya sudah di-share di grup ya, silakan dibuka. Sudah ada? Oke, kalau sudah ada silakan dikerjakan. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya kalian perhatikan ke depan. Di depan Bapak ada 2 buah gelas yang diisi air yang berbeda. Yang pertama air panas, yang kedua air dingin. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian amati dari kedua gelas ini? Perbedaan suhu. Kemudian apa lagi? Oke, baik. Untuk ini pembelajaran hari ini, pernah nggak kalian merasakan kalau malam-malam itu gerah, walaupun pakai kipas tetap panas? Pernah? Kemudian kalau pagi-pagi itu rasanya dingin. Nah, seperti sekarang ini yang kita rasakan, udaranya gimana, dingin atau panas? Panas. Seperti yang tadi Bapak tunjukkan, ya, di depan ini ada 2 buah gelas yang terisi oleh air yang berbeda. Kalau di sini gambarnya ada air dingin, kemudian ada air panas. Nah, menurut kalian apa yang dapat kalian amati dari kedua gelas ini? Tadi apa? Perbedaan suhu. Kemudian yang kedua, apa yang membedakan keadaan kedua gelas tersebut? Ada panas, ada dingin. Kira-kira apa alat untuk mengukur suhu? Termometer. Dinyatakan dalam apa satuan suhu? Celcius. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu mengenai bab suhu. Akan kalian pelajari pembelajaran hari ini yaitu dengan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh
Dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui praktikum, diskusi, dan penugasan, peserta didik mampu menjelaskan pengertian suku dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui praktikum, diskusi, dan penugasan, peserta didik mampu menganalisis prinsip kerja termometer dengan benar. Yang ketiga, melalui praktikum, diskusi, dan penugasan, peserta didik mampu menganalisis hubungan termometer berbagai skala. Kemudian melalui praktikum, diskusi, dan penugasan, peserta didik mampu mengonversi satuan suhu ke satuan yang lain. Kemudian berikutnya, melalui praktikum, diskusi, dan penugasan, peserta didik mampu menentukan nilai yang sama pada termometer berbagai skala dengan benar. Nah, oke, baik anak-anak. Selanjutnya kalian lihat ke depan, amati gambar berikut. Di sini ada dua buah gambar. Yang pertama ada gambar anak kecil yang sedang sakit, kemudian sama orang tuanya diperiksa dengan menggunakan tangan. Kemudian yang kedua ada anak kecil yang sakit, kemudian diperiksa dengan menggunakan termometer. Nah, selanjutnya praktik IPA cara kerja termometer. Kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang. Kembali lagi bersama Bu April. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan praktikum tentang cara kerja termometer. Bagaimana ya cara kerja termometer? Kalian bisa buka buku kalian pada halaman 9 ya. Itu bukunya pada halaman 9. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, setelah kalian mengamati kedua gambar yang tadi, kemudian satu buah video, untuk lebih jelasnya kalian akan berdiskusi dengan kelompok. Silahkan sekarang duduk di anggota kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Bapak akan memberikan LKPD. Ya. Silakan kalian lihat LKPD di situ. Oke. Silakan dibuka LKPD-nya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik. Di situ pertama kalian tulis nama kelompok, kemudian nama anggotanya siapa, ya. Terus buka halaman yang ke-3. Di situ ada perintah amati dua kondisi yang seperti tadi sudah ditampilkan ya. Sudah ditampilkan dua gambar, kemudian satu buah video. Nah, silakan buka halaman 4. Halaman 4 itu kalian harus menuliskan beberapa pertanyaan, ya. Menuliskan beberapa pertanyaan. Silakan kalian kerjakan. Sama termometer tuh kira-kira perbandingan akurasinya berapa banding berapa? Ini nggak sih lebih efektif ya pakai termometer? Iya, karena kan kalau termometer tuh kita udah tahuan jelas angkanya ya. Terus kalau pakai tangan tuh kita nggak tahu nih suhu sebenarnya tuh berapa. Ya. Berikutnya kalian akan melakukan percobaan, ya. Akan melakukan percobaan, yaitu silakan kalian keluarkan peralatannya, yaitu 2 buah gelas, kemudian
kemudian 1 buah termometer, air panas dan air dingin. Oke, kelompok sini sudah siap? Silakan buka LKPD-nya halaman berikutnya. Halaman 5 ya. Nah, di situ ada tujuan praktikum. Tujuannya untuk apa? Supaya peserta didik mampu mengetahui prinsip kerja dari sebuah termometer sederhana. Ya, jadi artinya kalian supaya mengetahui prinsip kerja dari sebuah termometer. Kemudian yang kedua, kalian diarahkan mampu menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran menggunakan termometer sederhana. Kemudian yang ketiga, mampu menyajikan hasil percobaan prinsip kerja termometer dengan menggunakan botol, sedotan, air es, dan air panas secara berkelompok. Nah, alat dan bahannya yaitu termometer sederhana, air panas, air es, dan spidol. Nanti kalian catat hasilnya di sini. Ya, di halaman 6. Oke, sekarang silakan kalian praktekkan. Kalian praktekkan. Oke, baca nomor 1. Apa perintahnya? Ambil sebuah wadah yang telah berisi air panas di dalamnya. Terus yang langkah keduanya, letakkan termometer sederhana di atas wadah. Air panas mana air panas? Ini Pak. Oke, silakan kalian ukur. Kalian didiskusikan ya. Kemudian berikutnya juga sama isi perintah yang ada di LKPD tersebut. Oke. Selanjutnya silakan kalian bereskan dulu LKPD-nya, kumpulkan di depan. Sama alat-alatnya dirapikan. Kalian tadi sudah melakukan percobaan ya dengan baik. Gimana rasanya? Oke. Dari hasil pengamatan, kemudian percobaan, coba sama-sama kita simpulkan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan yang tadi. Oke? Dari kelompok mana dulu yang mau nyoba? Ya, silakan kelompok 1. Jadi dapat kesimpulan kalau suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas dan dingin yang diukur dengan termometer. Ada lagi? Terus termometer. Dari kelompok ini coba. Termometer bekerja berdasarkan prinsip perubahan volume, yaitu memuai jika suhu naik dan menyusut jika suhu turun. Oke, baik. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Berbagai skala untuk menyatakan besar suhu, ada skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Oke. Kita sama-sama menyebutkan ya. Yang pertama apa sih kesimpulannya? Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas dan dingin yang diukur dengan termometer. Yang kedua? Termometer bekerja berdasarkan prinsip perubahan volume, yaitu memuai jika suhu naik dan menyusut jika suhu turun. Yang berikutnya? Berbagai skala untuk menyatakan besar suhu. Yang pertama ada skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Percobaan yang sangat luar biasa tadi dari kelompok perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya ya. Setelah pembelajaran hari ini, Bapak ingin tahu dari kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira apa yang Anda pelajari hari ini? Jadi tahu Apa yang Anda pelajari hari ini? Suhu dan Suhu dan kalor. Oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung? seru. Seru? Ya. terus juga Apa kenapa kalau ini? Menambah pengetahuan
perbedaan. Nah, perbedaan skala termometer ya. Oke. Kemudian kira-kira kegiatan apa yang kalian suka? Dari kegiatan yang tadi dari awal sampai akhir, menurut kalian kegiatan apa yang paling kalian suka? Mas bagian praktek ya. Oke, ini kelompok ini tuh, kelompok satu. Mas bagian praktek tadi Pak yang ukur antara suhu panas sama suhu dingin itu yang menggunakan termometer. Oke, kalau kelompok ini yang paling suka bagian mana? Sama kayak saat mengukur suhunya pas yang praktik tuh. Oke, berarti kalian lebih suka praktik ya? Iya Pak. Lebih suka praktik, berarti nanti belajar berikutnya akan diperbanyak untuk praktikum ya. Oke. Selanjutnya, silakan kalian siapkan lagi HP ya. Kita akan melakukan evaluasi dari apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Silakan dibuka HP-nya. Sudah? Oke. Sebentar ya, Bapak kirimkan dulu. Untuk konversi antara 4 skala ya, Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Perhatikan teman untuk yang isi nomor 4. Celsius, kalau misalkan tadi diketahui Celsiusnya, berapa di Reaumur, berapa di Fahrenheit, gitu kan? Nah, untuk nyari Reaumur itu dengan menggunakan ini. Sama dengan 4/5 dikali suhu yang sudah diukur ya. Di Celsius yang diingin berapa, jadi 2 kali hitung Celsiusnya. Di Celsius pada air dingin berapa, pada air panas berapa, gitu. Nah, kalau Fahrenheit ini hubungannya yaitu 9/5 dikali Celsius derajat yang tadi panas atau dingin ya, kemudian ditambah 32. Oke, waktunya sudah selesai ya. Silakan kelompok mana tadi yang belum sampai? Nah, silakan. Oke, kelompok 3 dulu. Oke, silakan langsung, yang lain boleh nanti bertanya ya. Boleh menanggapi atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri Rasida Madani, dari teman saya. Berdirinya kami di sini akan membacakan hasil yang telah kami diskusikan. Kami akan membacakan langkah-langkahnya. Hasilnya aja. Dari hasil yang kami temukan, pada saat termometer sederhana dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas, maka cairan di dalam termometer atau air raksa akan naik menuju batas atas menandakan suhu tinggi atau panas, yaitu di suhu 76 derajat Celcius. Pada saat termometer sederhana dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air es, Yang lain perhatikan ya. cairan di Yang dalam lain. termometer atau air raksa akan turun menuju batas bawah menandakan suhu rendah, yaitu di suhu 10 derajat Celcius. Mengapa air di dalam botol dapat bergerak seiring tekanan udara di dalam botol lebih rendah karena diikat ke dalam wadah yang sudah dingin. Maka pelaut akan bergerak turun. Sebaliknya, tekanan udara di dalam botol menjadi tinggi sedangkan di dalam wadah berisi air panas. Maka pelaut akan naik. Adakah peristiwa perpindahan panas pada peristiwa tersebut? Jelaskan. Ada. Ketika air hangat dituang ke dalam wadah dan ditempelkan dengan termometer, permukaan air yang di dalam termometer akan naik. Berapakah perbandingan skala termometer yang sudah kamu buat dengan skala Celcius,
Fahrenheit, dan Reaumur. Kami menemukan hasilnya yaitu pada termometer Celcius derajat dingin yaitu 10 derajat Celcius dan panas 76 derajat Celcius. Dan pada termometer Reaumur di suhu dingin yaitu 8 derajat Reaumur. Pada panas 61 Reaumur atau 60,8 Reaumur. Dan pada termometer Fahrenheit di suhu dingin menunjukkan 50 derajat Fahrenheit dan panas 168,8 Fahrenheit. Menurut analisismu, adakah hubungan antara perubahan volume zat cair dengan perubahan suhu? Yaitu semakin tinggi kenaikan suhu, makin besar penambahan volume zat cair. Prinsip apakah yang digunakan termometer untuk mengukur suhu suatu zat, yaitu perubahan volume, yaitu memuat jika suhu naik dan menurun jika suhu turun atau dingin. Sekian hasil yang kami bacakan. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Boleh, ada yang bertanya silakan. Semua perkenalkan, saya Angelina Claudia Seligar dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dapat membedakan antara suhu Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nia yang membedakan dari angka yang telah diukur. Kelompok yang lain boleh menambahkan apa yang membedakan skala pada Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit? Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit itu jenis-jenis apa? Skala termometer. Yang membedakannya jenis skala. Jenis skala termometernya yang membedakan. Artinya gini, kalau misalkan di Celcius itu 0 derajat Celcius, di Reaumur ketika diukur menggunakan skala termometer Reaumur juga 0 batas bawahnya, ya sama-sama diukur nih, contohnya air dingin menggunakan Celcius 0 derajat Celcius, digunakan pakai Reaumur 0 derajat Reaumur. Nah, menggunakan Fahrenheit itu menggunakan Fahrenheit ketika di air dingin bukan 0 tapi 32 derajat Fahrenheit. Kemudian menggunakan skala Kelvin, kenapa ditambah 273? Karena skala pertamanya yaitu 273 derajat Kelvin. Gitu. Ya, understand? Yes. Apakah ada lagi? Sudah, karena sudah kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sama-sama setelah barusan melakukan praktikum melalui 2 sesi ya. Yang pertama mengamati video, kemudian gambar, kemudian melakukan praktikum secara langsung, yaitu mengetahui bagaimana sih cara prinsip kerja termometer, gitu. Kemudian tadi mencoba menggunakan asli dengan termometernya, yaitu dengan skala Celcius, ya, mengukurnya dengan 2 suhu yang berbeda, yaitu air dingin dan air panas. Kemudian kalian sudah sama-sama punya kesimpulan yang sama. Silakan kalian simpulkan. Coba sama-sama apa yang kalian sudah dipelajari hari ini. Oke, silakan dari kelompok 4. Yang pertama adalah suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas maupun dingin yang diukur dengan menggunakan termometer. Prinsip kerja termometer itu merupakan prinsip perbandingan volume, di mana dia akan memuai ketika suhunya naik dan dia akan menyusut ketika suhunya rendah. Jadi zat muainya itu bisa berupa zat cair, zat padat, ataupun zat gas. Contohnya pada termometer ini, zat muainya adalah dengan menggunakan zat cair berupa air raksa. Oke, ada berapa kesimpulan yang disimpulkan oleh kelompok 4? Ada 3 ya? Satu adalah pengertian dari suhu. Suhu itu apa? Suhu itu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas maupun dingin yang diukur dengan Oke, yang lain mohon
disamakan ya persepsinya. Suhu adalah bareng-bareng. Suhu adalah Ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas dan dingin yang diukur dengan termometer. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja termometer? Termometer bekerja berdasarkan prinsip perubahan volume, yaitu memulai sirkulasi air dan menyusut jika suhu turun. Nah, yang ketiga, berbagai jenis. berbagai jenis skala bagaimana hubungannya? Yaitu ada skala Celsius, Skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Oke, pembelajaran hari ini sudah semuanya dari mulai tadi mengamati masalah dan sampai melaksanakan praktikum. Kemudian kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian yang terakhir, silakan kalian buka di grup untuk melakukan evaluasi pada bab suhu ini. Silakan dibuka linknya, Bapak bagikan di grup untuk mengerjakan evaluasi mengenai bab suhu dan kalori. Kemudian nanti pertemuan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai kalor. Yang barusan khusus untuk suhu, yang pertemuan berikutnya yaitu mengenai kalor. Oke, pertemuan hari ini kita apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Seru? Menambah wawasan, Kak. Gimana coba di kelompok ini? Menambah wawasan. Menambah wawasan. Ya. Kemudian menambah pengetahuan lebih. Dari kelompok 3 apa? dapat bertukar pikiran. Dapat bertukar pikiran. Kelompok 4 Melatih bernalar kritis. melatih bernalar kritis. Gimana kesan-kesannya, senang atau apakah kalian selanjutnya ingin pembelajaran seperti ini atau lebih? Lebih. Enak menggunakan seperti ini atau seperti biasa? Oke, kalian nanti boleh searching di Google